Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Profil Luhut Binsar Panjaitan lengkap dengan harta kekayaannya. Beberapa waktu lalu, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tengah viral. Apalagi kalau bukan pernyataan soal jika bukan orang Jawa jangan memaksakan diri jadi calon presiden di Indonesia. Pernyataan ini ia ungkapkan kala berbincang dengan Rocky Gerung. Video perbincangan Rocky Gerung dan Luhut berjudul Menatap Indonesia Pasca 2024 itu diunggah di kanal YouTube RGTV Channel ID pada Rabu tanggal 21 September. Sosok Luhut Binsar Panjaitan memang kerap muncul ke publik dan memberikan sejumlah pernyataan, baik terkait dengan suatu peristiwa, maupun kebijakan yang diambil pemerintah. Untuk mengenal lebih dekat dengan sosok penting dalam pemerintahan ini, simak ulasannya di video ini mengenai profil Luhut Binsar Panjaitan. Tonton video ini sampai selesai. Masa kecil dan pendidikan. Luhut Binsar Panjaitan merupakan seorang jenderal tentara negara Indonesia yang lahir di Hutan Amora Silayan Toba Samosir Sumatera Utara pada tanggal 28 September tahun 1947. Ia menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMAK 1 Penabur Bandung. Sejak SMA Luhut tergolong sosok yang aktif berorganisasi. Ia bahkan disebut sebagai salah satu pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, yang menghimpun pelajar dan mahasiswa untuk menentang Orde Lama dan Partai Komunis Indonesia. Lulus SMA pada 1967, Luhut bergabung dengan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Selama menempuh pendidikan militer tersebut, ia tergolong sebagai kadet yang brilian. Terbukti, dia meraih predikat sebagai lulusan terbaik pada 1970, yang mengantarkannya mendapatkan penghargaan Adi Makayasa. Karir militer Luhut Binsar Panjaitan. Profil Luhut Binsar Panjaitan di bidang militer dipenuhi catatan prestasi yang tak bisa diremehkan. Selepas pendidikan dari Akademi Militer, ia mengawali karir militernya dengan pangkat Letnan II, dan mengabdi di TNI AD. Karir militernya lebih banyak dihabiskan di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, yang kini bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Di kalangan militer, Luhut dikenal sebagai Komandan Pertama Detasemen 81, yang kini menjadi Detasemen Penanggulangan Teror 81 Kopasanda. Sebelum mendirikan Detasemen 81, Luhut bertugas sebagai Komandan Peleton 1A Grup 1 Para Komando Kopasanda. Kemudian, ia ditugaskan sebagai Komandan Kompi A Grup 1 Para Komando Kopasanda pada 1973. Ia juga pernah ditugaskan dalam kontingen Garuda, yakni pasukan TNI yang ditugaskan menjaga perdamaian di negara lain oleh PBB. Dalam kontingen Garuda, Luhut merupakan Komandan Kompi A Konga 6, yang bertugas wilayah Port Said, Port Fuad, Port Suez, Mesir. Di Mesir, Luhut bertugas sejak Desember tahun 1973 hingga Oktober tahun 1974. Di periode itu, ia juga bertugas sebagai ajudan pribadi Brigadir Jenderal TNI Yogi S. Mehmet, yang merupakan Komandan Brigade Selatan, wilayah terusan Suez Konga 6. Setelah mendirikan Detasemen 81, berikut ini beberapa jabatan yang diemban Luhut Binsar Panjaitan dalam TNI AD. Pendiri dan Komandan Pertama Proyek Raja Wali pada Pusat Intelijen Strategis, Komandan Sekolah Pusdik Paralintas Udara Pussyandalinut, pada Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Pusdikpassus Kopassus, Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus, Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, Komandan Korem 081 Bedirot Sahajaya, Madiun Jawa Timur, Wakil Komandan Pusat Persenjataan Infanteri, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri atau Pusenif TNI AD, Komandan Pendidikan dan Latihan TNI AD. Selama berkarir di bidang kemiliteran, pangkat terakhir Luhut Binsar Panjaitan adalah Jenderal Bintang 4. Dipercaya menjadi duta besar, karir di bidang pemerintahan terus melesat. Di bidang pemerintahan dan politik, profil Luhut Binsar Panjaitan juga secemerlang karir militernya. Karirnya di bidang pemerintahan dimulai dari saat ia menjadi duta besar,
pada 1999 silam, ia menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura pada 1999 hingga 2000. Saat itu, Presiden Baharudin Jusuf Habibie mengangkatnya, karena ia menilai Luhut piawai dalam diplomasi. Ia dipercaya untuk mengatasi hubungan antar negara yang sempat kurang harmonis. Penilaian Presiden Habibie tersebut tidak salah, sebab, hanya dalam 3 bulan menjabat sebagai Duta Besar, Luhut mampu mengembalikan hubungan kedua negara seperti semula dan menjadi baik. Karirnya di pemerintah kemudian terus melesat. Pada periode pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur, Luhut diberi amanat untuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Kabinet Persatuan Nasional, pada 2000 hingga 2001. Walaupun periode jabatannya tergolong singkat, seperti halnya masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, tetapi ia mampu bekerja dengan baik dalam periode kerja yang singkat tersebut. Bahkan karena reputasinya yang baik, ia kembali ditawari untuk kembali diangkat menjadi menteri. Namun, Luhut sempat menolak karena rasa hormatnya terhadap sosok Gus Dur. Pasca menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Luhut masuk ke dunia usaha di bidang energi dan pertambangan, dengan mendirikan PT Toba Sejahtera pada 2004. Berkat reputasinya yang sangat baik, serta kepiawaiannya dalam bidang pemerintahan, Luhut kembali masuk dalam dunia pemerintahan. Comeback Luhut di bidang pemerintahan, ditandai dengan pengangkatan dirinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dalam masa pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo. Setelah itu, posisi Luhut semakin kuat dalam pemerintahan. Pada 2015, ia diberikan amanat untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Jabatan ini ia pegang selama kurang lebih setahun, sebelum kemudian ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Pada masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, peran Luhut semakin kuat, dengan ditambahnya tugas-tugas yang harus diemban kementerian yang dipimpinnya, yakni soal investasi. Sejak 2019, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Kabinet Indonesia Maju. Selain menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga dipercaya memimpin beberapa tugas penting dalam pemerintahan. Tugas-tugas yang dimaksud, antara lain, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Koordinator PPKM Wilayah Jawa Bali. Harta kekayaan Luhut Binsar Panjaitan. Berkaitan dengan profil Luhut Binsar Panjaitan, tentu menarik jika turut membahas harta kekayaan Luhut Binsar Panjaitan. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut rincian kekayaan Luhut Binsar Panjaitan, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN 2019. 1. Tanah dan bangunan. Total harta kekayaan Luhut Binsar Panjaitan yang berupa tanah dan bangunan, dilaporkan mencapai Rp176.994.583.270. Berikut ini perincian mengenai harta tanah dan bangunan yang dimilikinya. Tanah seluas 12.012 meter persegi di Bogor, hasil sendiri Rp1.537.536.000. Tanah dan bangunan seluas 3.396 meter persegi, 150 meter persegi di kota Jakarta Timur, hasil sendiri Rp9 miliar. Tanah seluas 59 meter persegi di Badung, hasil sendiri Rp81.300.000. Tanah seluas 2.300 meter persegi di Badung, hasil sendiri Rp20.924.456.863. Tanah dan bangunan seluas 798 meter persegi, 400 meter persegi di kota Jakarta Pusat, warisan Rp19.444.068.407. Tanah dan bangunan seluas 1.188 meter persegi, 230 meter persegi di kota Jakarta Timur,
hasil sendiri Rp4.141.590.000, tanah dan bangunan seluas 1.998 meter persegi, 1.411 meter persegi di kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp100.721.310.000. Tanah seluas 400 meter persegi di Malang, hibah tanpa akta Rp97.200.000, tanah seluas 2.730 meter persegi di kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp5.893.800.000, tanah dan bangunan seluas 2.704 meter persegi, 390 meter persegi di kota Jakarta Timur, hasil sendiri Rp9.240.400.000, tanah dan bangunan seluas 3.376 meter persegi, 823 meter persegi di Tapanuli Utara, hasil sendiri Rp391.547.000. Tanah dan bangunan seluas 22.210 meter persegi, 2.315 meter persegi di Tapanuli Utara, hasil sendiri Rp2.420.060.000, tanah dan bangunan seluas 2.679 meter persegi, 2.155 meter persegi di Toba Samosir, hasil sendiri Rp1.845.898.000, tanah dan bangunan seluas 825 meter persegi, 450 meter persegi di Toba Samosir, hasil sendiri Rp392.625.000, tanah dan bangunan seluas 6.869 meter persegi, 823 meter persegi di Toba Samosir, hasil sendiri Rp862.792.000. 2. Alat transportasi dan mesin. Selain tanah dan bangunan, harta kekayaan Luhut Binsar Panjaitan juga ada yang berupa alat transportasi dan mesin, dengan total nilai Rp3.467.450.000. 3. Harta bergerak lainnya. Kemudian, Luhut Binsar Panjaitan juga dilaporkan memiliki total nilai harta bergerak lainnya, sebesar Rp1.690.194.000. 4. Surat berharga. Selain tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta bergerak lainnya, Luhut Binsar Panjaitan juga dilaporkan memiliki surat berharga, dengan total nilai sebesar Rp70.654.054.250. 5. Kas dan setara kas. Terkait dengan kas dan setara kas, total kekayaan Luhut Binsar Panjaitan dilaporkan sebesar Rp212.065.122.735. Selain kelima harta kekayaan yang telah disebutkan, ia juga memiliki kekayaan yang dikategorikan sebagai harta lainnya, dengan total nilai Rp212.569.101.455. Secara keseluruhan, berdasarkan LHKPN KPK, Luhut memiliki total kekayaan sebesar Rp677.440.505.710. Demikianlah profil Luhut Binsar Panjaitan, mulai dari karirnya di bidang militer, kemudian di bidang politik dan pemerintahan, serta harta kekayaan yang dimilikinya.